lagi. Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Pada kesempatan ini saya juga berdoa semoga sahabat semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih tetap berada di zona pandemi COVID-19, saya tetap berharap sahabat kualitatif sekalian tetap produktif dan kreatif dalam menjalani kehidupan saat ini. Baiklah sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya kembali ingin berbagi dengan sahabat kualitatif semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberi tambahan pengetahuan, terutama bagi sahabat-sahabat kualitatif yang akan melakukan penelitian dan yang sedang melakukan penelitian. Pada kesempatan ini, topik yang ingin saya bahas yakni apakah dalam kualitatif juga penting adanya fenomena penelitian. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pada kesempatan ini mari kita bahas, yaitu dalam penelitian kualitatif juga sama halnya dengan penelitian di positivis atau di penelitian kuantitatif ya sahabat. Keberadaan fenomena juga penting, hanya saja perbedaannya lebih pada konsepsi dari fenomena itu sendiri. Kalau di penelitian positivis atau penelitian kuantitatif, fenomena penelitian itu konsepsinya yakni gejala kausalitas. Gejala kausalitas ini ditunjukkan dengan adanya indikator yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara X dan Y. Nah, ini tentu berbeda dengan penelitian kualitatif ya sahabat. Kalau di penelitian kualitatif, keberadaan fenomena ini konsepsinya yakni menjadi penjelas atau menjadi awal pengungkapan atau awal eksplorasi terkait dengan keberadaan satu realitas. Nah, biasanya kita memberikan penjelasan ini terkait dengan keunikan-keunikan. Jadi konsepsi terkait dengan fenomena dalam penelitian kualitatif itu yakni kita akan menjelaskan berkenaan dengan uniqueness atau keunikan-keunikan dari situs yang sedang atau yang akan kita teliti. Nah, itu ya sahabat, jadi konsepsinya ke sana gitu ya. Sehingga kalau kita menyajikan fenomena di dalam penelitian kualitatif, itu berbeda ketika kita menyajikan fenomena di dalam penelitian positivis atau kuantitatif gitu ya sahabat ya. Nah, bagi kita orang kualitatif menyajikan fenomena dalam penelitian yang kita tulis biasanya di bab 1 gitu ya, di latar belakang kita akan menyajikan
terkait dengan keunikan dari realitas yang sedang kita dan akan kita teliti. Tentu realitas ini tergantung topik sahabat semua gitu ya. Jadi realitas kehidupan tentu pastinya. Bisa realitas komunitas, community ya. Atau realitas budaya juga boleh, silahkan. Nah, itu tergantung topik sahabat semua. Jadi yang kita ceritakan di situ terkait dengan keunikan dari situs yang akan kita teliti. Itu ya sahabat yang kita harus pahami di dalam menyajikan fenomena dalam penelitian kualitatif. Nah, ini sangat berbeda mungkin dengan penelitian di positivis atau di kuantitatif. Nah, jadi mindsetnya seperti itu, konsepsinya seperti itu. Jadi konsepsinya jauh berbeda karena kita tidak sedang berbicara tentang hubungan kausalitas. Kita lebih berbicara pada konsepsi eksplorasi, ya, pengungkapan atau penggalian satu realitas. Maka penyajian fenomena di dalam penelitian kualitatif juga berbeda. Nah, gitu ya, berbedanya kalau di kuantitatif menyajikan fenomena itu menyajikan indikator-indikator, indikasi-indikasi hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Dan itu biasanya ditunjukkan dengan mengkoleksi penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya sahabat ya. Jadi di penelitian positivis atau kuantitatif itu biasanya untuk menunjukkan fenomena itu lebih sering diisi dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan indikasi hubungan sebab kausalitas yang akan diteliti. Nah, sementara kita di penelitian kualitatif tidak tidak terbatas pada penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi kita lebih pada bagaimana menceritakan atau menjelaskan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh situs yang akan kita teliti. Nah, itu perbedaannya. Jadi sandarannya kalau di penelitian kualitatif itu bukan penelitian terdahulu, sandarannya bukan penelitian terdahulu. Sandarannya adalah keunikan yang ada di situs penelitian, gitu ya. Jadi sandarannya situs penelitian kita. Itu perbedaannya, sehingga kalau kemudian orang bertanya penelitian terdahulu terus apa fungsinya, gitu ya. Nah, kalau di kuantitatif atau di penelitian positivis jelas, gitu. Dia menjadi sandaran untuk menyajikan indikasi hubungan sebab akibat di latar belakang itu. Tapi kalau kita tidak, gitu. Penelitian terdahulu itu hanya menjadi teman kita atau supporter kita di dalam kita menjelaskan keunikan dari situs yang akan kita teliti. Nah, itu ya sobat sekalian. Jadi jangan bingung memposisikan penelitian terdahulu. Terkadang kita masih bingung, ya. Kebanyakan kita terbentur dengan pola pikir positivis, pola pikir penelitian kuantitatif. Padahal sangat jauh berbeda, gitu ya. Istilahnya penelitian kuantitatif atau penelitian positivis itu kita berjalan dari barat ke timur. Sementara penelitian kualitatif itu kita berjalan dari timur ke barat, gitu ya. Nah, tentu perbedaan perlakuan ini akan berefek pada perbedaan perlakuan ketika kita menyajikan fenomena penelitian di latar belakang penelitian kita. Nah, ini harus kita pahami secara baik. Kalau tidak, maka kita akan mencampur adukkan antara mindset peneliti kuantitatif dan peneliti kualitatif, gitu ya sahabat ya. Nah, sehingga
kalau demikian maka kita akan menjadi ambigu gitu ya, di dalam melakukan penelitian. Nah, untuk itu saya yakin sahabat sudah sedikit mengerti apa yang saya sampaikan terkait dengan fenomena penelitian. Jadi di dalam penelitian kualitatif, fenomena penelitian itu menjadi gejala umum atau penyajian berkenaan dengan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh situs penelitian kita, atau uniqueness yang dimiliki oleh realitas yang akan kita teliti, gitu ya, sahabat. Nah, jadi fenomena penelitian dalam kualitatif itu merupakan cuplikan. Jadi cuplikan dari situs yang akan kita teliti. Cuplikan terkait apa? Keunikan-keunikan. Nah, inilah yang banyak disalahpahami oleh para peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif itu dianggap sama dengan penelitian kuantitatif. Atau penelitian positivis itu sama dengan penelitian non-positivis. Nah, padahal berbeda, gitu ya, sahabat semua. Jadi perbedaannya di situ, konsepsinya beda, startingnya beda, perlakuannya juga beda tentu. Nah, jadi saya berharap ini menjadi awal yang baik untuk sahabat semua pada saat akan meneliti, gitu ya, sahabat semua. Nah, sehingga kalau begitu pertanyaan berikutnya, fenomena sudah, ya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah penelitian terdahulu. Lalu untuk apa penelitian terdahulu kita ambil, gitu, kita koleksi? Tidak, penelitian terdahulu bagi penelitian kualitatif itu menjadi seperti saya sampaikan tadi, support atau supporting system yang sedang kita akan bangun. Jadi dia hanya sebagai kaca untuk kita bercermin, gitu ya, sobat ya. Jadi kaca untuk kita bercermin. Artinya apa? Ketika kita mengkoleksi penelitian terdahulu itu hanya kita jadikan sebagai pola bagaimana mereka meneliti, bagaimana mereka melakukan penelitian di situs mereka. Nah, cerminan. Jadi kita hanya jadikan sebagai cermin atau alat untuk kita melakukan penelitian yang akan kita jalankan. Nah, sehingga tidak harus penelitian kita itu mendukung penelitian mereka, tidak. Sebaliknya, apakah penelitian mereka harus mendukung kita? Tidak juga, tidak. Karena sifatnya hanyalah cermin. Sekali lagi, penelitian terdahulu dalam ranah kualitatif itu sebatas cermin. Jadi tidak sedang mengarahkan kita, tidak sedang memberikan gambaran terhadap kita atau menunjukkan terhadap kita, tidak, untuk melakukan penelitian, tidak. Jadi dia hanya menjadi cermin dalam penelitian. Sebatas itu perannya. Karena ya inilah karakter kualitatif. Kita tidak bisa keluar dari zona ini, gitu ya. Karena ya inilah penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya ingin mengungkap, ingin mengangkat sesuatu yang unik yang belum pernah dicatatkan oleh orang lain atau belum pernah ditulis oleh orang lain. Nah, inilah kira-kira. Jadi kita jangan kaku memperlakukan penelitian terdahulu, dan jangan kaku menyajikan fenomena yang akan kita jelaskan di bab 1, ya, biasanya di latar belakang penelitian. Nah, jelas di situ kita nampak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Sehingga kalau ditanya apakah ini relevan, ya, dengan cara berpikir penelitian secara umum, ya tergantung, ya, sahabat semua. Kalau cara berpikirnya atau mindsetnya adalah
kuantitatif, maka penelitian kualitatif dianggap mungkin pseudoscience, nggak apa-apa gitu. Tetapi sekali lagi bahwa penelitian kualitatif itu berbeda sangat dengan penelitian kuantitatif gitu ya sahabat semua. Jadi jangan terjebak dalam pemikiran zona penelitian yang lain. Jadi zona penelitian kualitatif punya caranya sendiri, punya cara menjalankan risetnya sendiri. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan cara berpikir penelitian-penelitian secara umum. Nah, memang inilah realitas atau fakta bahwa penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, itu ya sahabat sekalian yang mungkin bisa saya bahas untuk pada hari ini, terutama bagi peneliti atau sahabat-sahabat semua yang sedang mau melakukan penelitian. Jadi jangan khawatir, yang pasti kuasai warna dari topik yang sahabat ingin teliti, kemudian kuasai medan di mana situs penelitian sahabat yang akan sahabat teliti. Jadi harus sahabat menguasai penuh medan yang ada di situs penelitian. Itu menjadi kunci di dalam sahabat menyajikan fenomena penelitian di latar belakang penelitian sahabat. Nah, itu namun lebih jelasnya saya akan simpulkan lagi terkait dengan bahasan tentang fenomena penelitian dan kedudukan penelitian terdahulu di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomena penelitian bagi ranah penelitian kualitatif merupakan penjelasan terkait dengan keunikan-keunikan dari situs yang akan diteliti. Itu ya fenomena penelitian itu. Jadi dia sifatnya menjadi media untuk menjelaskan uniqueness dari realitas atau komunitas yang sedang akan kita teliti. Itu sahabat, keunikan-keunikan itu harus kita sajikan secara detail, walaupun ini sifatnya hanya cuplikan, ya, sketsa, bagian kecil dari realitas yang akan kita teliti. Nah, itu sajikan di bab 1, ya, sajikan di latar belakang secara tuntas tentunya. Kemudian kedua, posisi penelitian terdahulu di dalam penelitian kualitatif itu bukanlah starting point, bukanlah sandaran yang akan kita gunakan di dalam melakukan penelitian, tidak. Dia hanya bersifat cermin bagi kita ketika akan meneliti di penelitian kualitatif. Jadi tidak ada yang krusial di sana. Ya, sebatas kita jadikan cermin saja, jadikan bagian dari support system yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan penelitian, ya. Gitu ya sahabat semua. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat kualitatif semua, dan tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kita belakangan ini. Semoga sahabat tetap menjadi orang yang kreatif, yang inovatif, dan tetap bahagia selalu dalam keseharian kita. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.